Kalau menurut gue ya, karena waktu itu kesempatan yang nggak bisa diulang. Karena organisasi ini gue tuh jadi media belajar. Kan organisasi yang gue ikut nih tiga-tiganya di bidang yang berbeda. Jadi kayak media belajar gue yang beda-beda gitu loh. Ketika lu punya pilihan dalam membagi waktu itu, yang harus dikorbankan adalah waktu tidur dan waktu istirahat. Iya. Halo Sobat Stick, kembali lagi di YouTube Stick. Yang belum tahu nama gue Samak sebagai pembawa podcast kali ini. Dan gue bakal ngebahas tentang manajemen waktu nih. Nah, kira-kira gimana sih cara manajemen waktu, apalagi yang buat ikut organisasi dan plus kuliah? Ikuti terus yuk pembahasan kali ini. Tada! Kita lagi kedatangan tamu yaitu Tasma. Nah, ya gue bakal mau ngebahas seputar pertanyaan ke lu nih Kak. Boleh. Pertanyaan tentang apa nih sebelumnya? Gue bakal ngebahas tentang manajemen waktu sesuai judul video podcast hari ini. Mungkin lebih ke diskusi aja Iya, ya. Kalau oke, misalnya lu punya tanggapan juga nggak apa-apa kan? Oke, boleh. Oke, langsung next aja ke pertanyaannya. Nah, apa sih manajemen waktu itu Kak? Manajemen waktu ya. Kayak yang kita tahu, manajemen waktu itu dari dua kata kan. Manage itu mengatur, mengelola, merencanakan dan segala macam, pokoknya bentuk perencanaan untuk melakukan sesuatu kan. Dan waktu itu komponen yang akan diatur. Jadi manajemen waktu itu menurut gue sih ya cara kita mengelola waktu dengan maksimal biar lebih efisien, terus lebih produktif aja sih. Intinya manajemen waktu untuk lebih produktif dan efisien ya Kak, tentunya. Iya, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi manajemen waktu itu adalah memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya mungkin. Gitu. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Pentingnya manajemen waktu. Apa sih menurut Kakak nih manajemen pentingnya nih untuk manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut gue manajemen waktu itu kan pasti setiap orang punya cara manage-nya masing-masing ya. Kalau iya, dari gue sih pentingnya manajemen waktu itu ya supaya bisa memanfaatkan waktu lebih maksimal. Terus jadi ketika ada kendala, kita tuh udah punya perencanaan nih, harus ngatur waktu tuh kayak gimana. Kan kadang sering tuh ada bentrok, misalnya beberapa kegiatan di satu waktu yang sama kan, kita juga pasti bisa manage lah di situ. Oke. Jadi intinya pentingnya memanage waktu tuh biar kita nggak bentrok juga ya Kak ya? Iya, biar lebih maksimal. Lebih maksimal. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Kenapa sih waktu itu harus di-manage? Kalau menurut gue ya, karena waktu itu kesempatan yang nggak bisa diulang. Jadi kayak ketika lu punya waktu, lu manfaatin semaksimal mungkin, sebaik mungkin supaya lu tuh nggak nyesel waktu lu terbuang sia-sia gitu sih. Walaupun kita kan sebagai remaja kadang suka kayak pengen nyantai gitu. Iya, pengen nyantai, pengen chill lah ya. Iya, betul. Itu maksudnya wajar, emang ada waktu buat lo santai dan ada waktu lo buat manfaatin waktu lo dengan maksimal. Oke, jadi kesimpulan kenapa waktu kita tuh harus diatur dan harus di-manage, karena pada dasarnya kita juga punya waktu buat santai dan waktu buat produktif. Iya, betul. Apalagi kita sebagai remaja nih, kita masih muda, terus kayak waktu-waktu kita di masa ini tuh adalah waktu emas kita buat mengeksplor hal-hal yang belum kita tahu, hal positif yang belum kita tahu, supaya kita gali jadi pengalaman dan pembelajaran. Karena kalau udah tua pasti semakin dewasa kita tuh punya tuntutan waktu yang lebih padat lagi. Selagi kita masih muda nih, manfaatin peluang itu sebaik mungkin. Boleh sih Kak, gue setuju dengan statement lo. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Kan lo masuk 3 organ nih. Gimana sih cara ngatur waktu lo di 3 organ itu? Tapi sebelumnya juga jelasin pas lagi lo masuk 3 organ apa yang buat lo bermotivasi masuk lebih dari 1 organ maksudnya? Motivasi? Iya. Enggak sih, sebenarnya cuma gue ikut lebih dari 1 organisasi karena pengen nyari pengalaman aja. Soalnya kan gue emang dulu suka ikut organisasi dari masih sekolah juga. Jadi kayak pengen nyari kesibukan aja. Jadi selama gue kuliah ada pengalaman lebih dan waktu gue tuh
buat ya gue belajar, berkembang dari segi non akademik ya berarti kalau organisasi kan. Gue lebih ke situ sih, pengen punya banyak pengalaman. Jadi lo intinya masuk organisasi itu pengen punya banyak pengalaman Iya. dan tentunya juga berproses ya kayak. Karena organisasi ini gue tuh jadi media belajar. Kan organisasi yang gue ikut nih tiga-tiganya di bidang yang berbeda. Jadi kayak media belajar gue yang beda-beda gitu loh. Gitu. Dan apa ya? Cara ngatur ya? Cara ngaturnya tuh gimana sih? Kan pasti banyak lah, maksudnya emang gak bentrok apa? Lu masuk 3 organ gitu, bahkan pasti ada rapat bersamaan ataupun ada acara bersamaan. Kalau cara ngatur waktu itu gue mungkin ini terlalu teoritis ya. Iya, Teoritis ini apa namanya, skala prioritas. Pernah dengar nggak skala prioritas? Yang ada 4 kuadran, yang penting nggak penting dan mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, sama tidak penting dan tidak mendesak. Yang itu pokoknya buat teman-teman yang penasaran mungkin bisa di searching di Google atau kalau di jurusan gue sempat diajarin sih skala prioritas itu. Terus di situ jurusannya apa tuh Kak? Gue marketing guys, Talmil Factor. Nah kalau di jurusan gue tuh sempat diajarin kan, di situ gue kayak wah iya bener juga, karena sebenarnya itu tuh menurut gue ya naluri manusia nggak sih, kayak ketika lu dihadapin sama dua kasus yang dua kasus yang emang lu harus bingung harus pilih salah satunya, yang mana, pasti insting lu bakal kayak yang paling penting yang mana, yang paling mendesak yang mana, pasti lu bakal lebih peka sama hal kayak gitu kan ketika lu dihadapin sama situasi itu. Cuma kalau menurut gue ketika lu udah punya rencana, udah tahu rencana, misal gambaran permasalahan ke depannya gimana, itu lebih enak sih. Jadi lu udah punya planning lu bakal gimana, terus ketika lu dihadapin sama kendala lu udah prepare solusinya tuh bakal kayak gimana gitu. Itu sih skala prioritas yang gue yang gue ambil, yang lo ambil gitu, yang lo jalanin dengan lo, maksudnya dengan lo bisa masuk 3 organ itu pasti ada yang namanya bentrok ya. Bentrok tapi tuh pasti ada gitu. Tapi dan balik lagi ke konteksnya, yang mana yang mendesak, yang mana yang penting, yang mana yang menurut kita harus didahuluin. Kadang juga gue kayak abis ini langsung ini gitu, maksudnya abis kegiatan satu langsung kegiatan 2. Iya gitu. Oke, next pertanyaan selanjutnya, gue mau minta sebuah kasus. Kan lo masuk 3 organ nih, pasti ada studi kasusnya lah, di mana tuh ada suatu kasus yang lo harus pilih salah satu atau skala prioritas lo di mana saat itu dalam waktu bersamaan. Bisa kali kayak spill lah, sebutin studi kasus lo apa pas lagi lo masuk 3 organ itu. Yang paling sering kejadian sih rapat di waktu yang samaan ya. Rapat dalam waktu samaan, rapat di hari yang sama, di jam yang sama. Itu sih gue lebih ke kayak misalnya di acara, misalnya ada 2 acara nih, ada 2 yang acara. bentrok, 2 rapat acara nih. Di acara pertama gue di panitia tuh sebagai apa, di acara kedua gue panitia sebagai apa. Jadi lihat dulu prioritas, maksudnya tuh prioritas panitia lo di 2 acara itu. Mana yang gue emang harus turun langsung, mana yang gue masih bisa nitip ke orang lain atau ngedelegasiin ke orang lain gitu. Delegasiin ke divisi gue sendiri gitu misalnya. Kalau misalnya di acara pertama nih gue koordinator, di acara kedua gue sebagai staff, kan pastinya gue lebih dibutuhkan di posisi gue sebagai koordinator dong. Karena koordinator yang paling ini, maksudnya pemegang atau penguasanya gitu. Koordinator yang mengkoordinir, yang mengatur. Bener-bener. Jadi tuh intinya jadi kasus yang lo waktu itu pernah lo alamin di saat lo masuk 3 organ itu, itu rapat ya kayak. Ya paling sering kejadian tuh rapat, karena kan di kampus tuh kegiatannya lumayan padat ya. Organisasi tuh kegiatannya banyak banget, terus kayak selalu ada aja tiap bulan, tiap momen-momen tuh kayak selalu ada. Apalagi nih kayak bukber ya, kayak bukber pasti semua kalangan manusia, semua kelompok tuh pada ngadain bukber kan. Setiap tahunnya.
Itu sih yang paling sering kejadian. Terus kalau misalnya acara bentrok, gue milih kan kadang ada yang acara hiburan sama acara misalnya kayak pendidikan ya, gue milih pendidikan karena pendidikan itu penting. Iya. Gitu. Berarti selain rapat sama acara ada lagi nggak tuh kasus yang lo pernah alamin saat itu? Sejauh ini sih ya kayak gitu-gitu aja, cuma perlu di note ya buat kita semua selagi misalnya mau menjalani tugas yang lainnya dan meninggalkan salah satu tugas itu ya harus udah ada persiapannya gitu. Misalnya gue nih divisi konsumsi, lu juga divisi konsumsi nih misalnya. Nah, gue nggak bisa datang rapat. Ya kan ada beberapa hal yang sebelum rapat dimulai harus gue koordinasin sama lu supaya nanti rapat lu bisa menyampaikan dengan maksimal. Terus apa yang kita kerjain tuh udah dipersiapin udah kita laksanain sebaik mungkin sesuai perencanaan kita gitu. Gitu aja sih. Terus gue tuh paling seneng kalau rapat yang efektif nggak sih? Maksudnya kayak nggak makan waktu banyak. Sama, jadi tuh kayak cepet banget kan rapatnya. Iya, gitu udah ada persiapannya gitu. Iya, udah ada persiapan ataupun kayak data-data yang pengen kita siapin dan pengen kita paparin gitu. Itu tuh udah ada. Supaya jadi di rapat ya udah tinggal nyampein aja, nyampein. Terus kalau misalnya ada masukan atau saran kan bisa. Jadi nggak ada waktu yang terbuang sia-sia. Betul banget. Nggak usah nungguin waktu yang emang nggak seharusnya kita tunggu gitu kan. Iya. Kayak misalnya kayak nunggu persiapin dulu kata-katanya dulu apa gimana dulu gitu kan. Iya, betul. Gitu, apalagi kalau misalnya kita dibentrokin sama dua hal yang benar-benar harus kita jalanin gitu. Pasti kan kadang jadi nggak fokus nggak sih kalau misalnya bertele-tele gitu. Makanya jadi kita pertama harus fokus dulu ya Kak, fokus, habis itu kita mempersiapkan apa yang kita harus persiapkan nanti dengan maksimal gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya pasti lo gak enaknya kan kuliah udah waktunya padat, terus dibarengin sama organisasi juga nih. Nah, gak enaknya tuh apa gitu? Iya, kuliah waktu yang padat, iya sih, apalagi kayak APP ya. Iya, kalau ngasih tugas kan kayak nggak kira-kira ya guys. Iya, apalagi project cuy. Yang ini belum selesai kok udah ada lagi gitu. Setiap minggunya tuh bergilir terus ya, udah ngerjain minggunya Non-stop. ada lagi. Kayak apa sih? Keren gitu. Itu pembentukan guys, pembentukan mental mahasiswa. Mental mahasiswa ya. Tadi apa sih pertanyaannya, lupa. Nggak enaknya kuliah dibarengin sama waktu yang padat banget. Kalau kuliah itu jelas ya kan udah kewajiban kita sebagai mahasiswa ya kuliah. Dan apalagi emang kewajiban kita terhadap orang tua. Apalagi kayak orang tua gue tuh lumayan kuliah yang bener yang kayak gitu loh. Kuliah yang bener, IPK harus 4. Padahal padahal di mana-mana orang kerja dilihat potensial ya nggak sih? Mungkin beda-beda kalau misalnya orang tua gue ya emang agak menuntut pendidikan gitu. Kalau orang tua sama sih, gue juga orang tua gue. Iya, kan setiap orang tua pengen yang terbaik buat anaknya nggak sih, dan cara mereka menyampaikan dan berusaha mewujudkan masa depan yang baik buat anaknya kan beda-beda. Kalau orang tua gue kayak gitu. Nggak enaknya gimana ya? Kan iya kayak yang tadi udah dibahas organisasi lagi kan. Kuliah itu kan sebuah kewajiban kita. Nah, ikut organisasi ini adalah pilihan kita, ya nggak sih? Iya betul, pilihan. Iya, dan gue memilih ikut organisasi. Nah, nggak enaknya karena ketika berarti kalau lo udah jadi manusia, jadi mahasiswa, waktu lo ini udah terbagi jadi buat kuliah, waktu buat ngerjain tugas, buat istirahat jangan lupa. Terus kan kita anak muda nih, pasti ada waktu buat main lah ya guys. Ayo gitu. Ayo. Lebih intinya kayak lo punya pilihan ya, lo harus tanggung jawab pilihan lo gitu. Ketika lo udah ikut berorganisasi, berarti ada waktu yang harus lu seling nih di tengah, yaitu organisasi. Iya. Nah, makin nambah nih pembagian waktu lu. Kalau menurut gue sih ketika lu punya pilihan
dalam membagi waktu itu yang harus dikorbankan adalah waktu tidur dan waktu istirahat. Iya. Nah, tapi semuanya kan ada plus minusnya ya. Balik lagi iya, ya. ketika waktu tidur dan waktu istirahat lo waktu main lo ini berkurang, tapi waktu lo buat belajar dan berusaha berkembang ini bertambah dong. Iya, betul. Ada waktunya lo Jadi mengeksplor hal yang pengen lo tahu, hal-hal positif yang pengen lo tahu. Jadi kalau menurut gue simpulin gini ya, kalau misalnya gue milih organisasi itu kan emang tanggung jawab gue, karena itu pilihan gue. Jadi gue harus tanggung jawab di awal gue untuk mengikuti organisasi itu gitu kan. Dan jujur emang kita jadi kurang waktu bermain gitu kan. Nah tapi di situ gue juga mikir, daripada gue mainnya banyak tapi gue nggak jadi manusia produktif atau jadi manusia yang emang kurang akan intinya kurang akan ilmu pengetahuan gitu. Intinya yang kalau gue rasa yang di kampus belum tentu gue dapet di organ gitu, dan sebalik lagi di organ belum tentu dapet di kampus kayak gitu. Beda poin pembelajarannya. Iya, kalau beda kampus poin kan pembelajarannya. akademik, Kalau organisasi itu lebih ke umum dan lebih gue menguasai gitu. Dalam artian ya sama-sama menguasai gitu kan. Kedengeran ya? Aduh, gak mantap lagi bang. Oke. Ya udah enggak nanti. Nggak apa-apa nanti lanjut, lanjut. Jadi kalau menurut gue gitu sih kak. Jadi gue kalau misalnya gue mengikuti organisasi dari awal itu udah pilihan tanggung jawab. Jadi intinya lu yang milih ya lu tanggung jawab gitu loh. Dan kadang tuh ada yang ketika mau berorganisasi bilang kayak aduh gue ada tugas kuliah, aduh gue bener. Itu adalah hal yang nggak bisa digabung. Paham nggak sih? Kayak lo harus bisa manage waktu nih. Kalau misalnya lo harus bisa bagi waktu di mana lo mau ngerjain tugas, di mana lo harus berorganisasi. Dan kalau misalnya lagi kadang ada orang berorganisasi, orang lagi kuliah ngurusin organisasi. Menurut gue itu hal yang nggak bisa lo satu padukan gitu. Bener. Jadi nggak bisa. Jadi kayak selagi ada waktu luang kayak lo manfaatin waktu luang itu buat ngerjain tugas, buat ngerjain waktu yang bermanfaat, yang benar-benar emang lo ada tugas ya lo kerjain kayak gitu. Jangan ada waktu luang lo malah main game, malah kayak santai ngecil dikit. Kayak menurut gua itu kayak sebenarnya nggak apa-apa sih istirahat dan buat ngerefresh waktu. Cuma jangan terlalu buang-buang waktu iya sih. Jadi intinya ya. Tapi di sini kita lebih ke diskusi nggak sih, bukannya gue ngerasa gue bisa manage waktu banget enggak sih. Kadang gue juga suka kesandung sama perencanaan gue sendiri, suka kesandung. Kadang kesandung tuh maksudnya kesandung dalam artian kayak kok aduh gue ada ngelakuin beberapa hal yang mungkin seharusnya harus gue lakuin gitu ya. Gue juga pernah banyak kok, kadang gue juga ngerjain tugas deadline itu bagian dari pembelajaran gue yang harusnya gue bener. Sama gue juga kadang suka banget ngerjain tugas deadline, tapi dari situ gue mengevaluasi lagi kayaknya gue harus lebih awal lagi nih. Tapi ya namanya juga manusia challenging gak sih kalau ngerjain tugas deadline? Bener, kayak kalau gue ya tremor langsung di tangan. melatih mental langsung gitu. Terus kadang di organisasi juga pastinya kita bagian dari memanfaatkan masa muda. Iya betul. Sih? Iya betul banget. Gue suka banget sama temen lo, kayak kan lo lagi usia masa muda nih. Nah, dimana memanfaatkan waktu masa muda lo dengan baik ya. Dengan maksud dalam artinya dengan hal-hal yang kegiatan yang baik, bermanfaat, lo juga dapet dan orang semua juga dapet kayak gitu ya nggak sih? Dan berorganisasi menurut gue banyak benefitnya sih. Iya betul banget. Dari segala aspek, mulai dari temen, lingkungan kerja gitu kan. Lingkungan kerja nanti relasi ya. Relasi jatuhnya relasi. Tapi gue juga mikir gitu sih kak. Setelah gue masuk organisasi, gue mikir kayak oh ini gambaran nanti suatu saat gue bakal memasuki lingkungan kerja nanti. Dunia gitu. Kerja ya. Dunia kerja, karena organisasi itu kan ada strukturnya, ada ketua, sekretaris, bendahara, dan di bawah ada staf-staf bidang kayak gitu. Jadi gue mikir kayak oh jadi gue punya gambaran suatu saat gue nanti kerja, jadi gue udah paham akan hal itu. Dan hal-hal yang harus kita jalani kan harus terorganisir. Harus terorganisir gitu. Gitu sih sebenarnya. Kalau ditanya ke nggak enaknya, yang nggak enaknya pasti ya. Iya, dulu gue sampai sempet banget gue kayak
bingung kenapa gue selalu ketiduran. Gue tuh paling gak suka ketiduran karena gue ngerasa kayak gue nggak bisa memanfaatkan waktu istirahat gue dengan baik sampai gue harus ketiduran gitu. Ketiduran kan artinya badan gue udah capek banget, terus gue ketiduran gitu. Udah istirahat tapi belum ngerjain Iya, tugas. padahal emang gue bocahnya ngantuk kan ternyata. Kayak dikit-dikit ngantuk, kayak jelas lah ketiduran gitu. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Ngerasa kehilangan masa muda nggak sih kalau terlalu sibuk? Cara orang memanfaatkan masa mudanya kan beda-beda ya. Iya betul. Kalau gue ini bocah main banget. Oh gitu. Lu bocah main banget nih. Iya, gue main banget. Kayak misalnya gue lagi pengen banget main. Gue kan kayak kalau pengen banget mau apapun itu gue terabas langsung kan. Iya. Misalnya gue lagi pengen main banget, terus teman-teman gue nggak ada yang bisa diajak main, ya udah gue main sendiri. Oh gitu. Main sendiri sama siapa? Sendiri, bener-bener sendirian. Sebener-bener sendirian. Sendirian. Terus biasanya kalau main sendiri ke mana aja tuh? Emang enggak? Ya, Emang lu nggak ngerasa lu ini apa kayak aneh gitu. bukan aneh, kayak lu ngerasa kayak takut sendirian gitu apa? Enggak sih. Lu nggak takut sendirian? Nggak biasa. Oh, biasa aja. Biasa sih. Kalau gue sih tipe yang emang gue nggak mau main sendiri, gue harus main yang bareng-bareng. Karena pada dasarnya gue emang takut, maksudnya ya kan kita main sendiri nih, kita mau ke jalan, pasti ada ketemu orang yang nggak dikenal ya nggak sih. Jadi tuh kalau menurut gue ya, gue orang yang maunya mainnya bareng-bareng gitu. Iya, main bareng-bareng emang Iya, enak. Cuma emang kalau enak. nggak ada waktu yang pas buat semua yang main bareng-bareng, ya udah gue mainnya sendiri gitu. Main bareng-bareng mah tetap, cuma kalau misalnya Mungkin main sendirinya itu ke mall gitu iya, kan. Gitu. kayak gitu-gitu aja sih. Kayak apa ya, lebih tenangnya tuh kita belanja yang apa yang kita suka gitu ya nggak sih. Kalau gue sih kayaknya emang kita sepahaman kali ya. Kalau gue sih kayak gue gue main sendiri tuh ya gue pas lagi gue belanja, misalnya belanja kesukaan gue nih, misalnya gue mau belanja skincare gitu, apalagi gue pengen belanja apa yang barang yang gue suka gitu. Jadi gue lebih baik sendiri, karena kalau misalnya bareng-bareng mungkin berbeda pendapat, lu ngapain beli barang kayak gini gitu. Kadang suka gitu, udah lu ngapain sih beli barang kayak gitu kan. Udah mendingan beli ini gitu. Cara orang menikmati masa mudanya beda-beda guys. Kalau gue ngerasa sibuk, jujur gue dari dulu gue tuh seneng sibuk, soalnya kayak gue sibuk gitu. Gue sibuk soalnya kalau gue sendiri suka overthinking, nggak jelas malah mikirin hal yang nggak penting, terus gue kayak bener banget bersedih kayak ngapain gitu. Mendingan gue mendingan menyibukkan diri dengan hal bermanfaat dan dimana lu juga dapet. Dan gue ngerasa waktu main gue tetap ada, maksudnya tetap bisa ada. gue manfaatin gitu. Apalagi maksudnya waktu main kita itu bisa aja di dalam satu wadah kan biasanya. Iya, dalam bisa berorganisasi juga kan sama teman-teman organisasi pasti bisa juga, main. bisa main, bisa chill bareng. Banyak cara orang menikmati masa mudanya banyak. Iya, Ada yang betul benar-benar fokus belajar, itu juga bagian dari menikmati masa muda dia. Kalau dia ngerasa enjoy ya udah jalanin. Tapi kalau misalnya emang apaan sih belajar mulu, malas sekali ya. Ya berarti Beda-beda, orang itu nggak bisa beda. nggak bisa Beda-beda, menggunakan ya. statement itu kan. Cara orang beda-beda. Kalau beda-beda gue sih mau sesibuk apapun gue harus meluangkan waktu buat diri gue itu main. Itu sih kebahagiaan diri itu nomor satu nggak sih guys? Enjoy. Iya. Hal baik banget nggak sih? Cara orang bahagia beda-beda sih. Bisa ngobrol sama lu juga gue bahagia. Iya, sama gue juga. Intinya gitu ya guys. Jadi intinya kalau misalnya dibilang kehilangan nggak sih ke masa muda kalau misalnya terlalu sibuk, kan setiap orang juga beda-beda buat apa yang ngelakuin masa mudanya beda-beda. Dan gitu. gue menikmati kesibukan gue. Iya. Apalagi sekarang magang, nikmat banget. Magangnya ya. Apa? Magangnya kira-kira ngapain tuh kak? Oh, magang gue marketing communication guys. Oh, Searching aja di Google, repot deh pokoknya. Oke. Tapi nikmat kok. Nikmat. Iya tapi nikmat sih bener. Kayak gini loh kak, maksud gue pas lagi kita libur sebulan kita nggak ngapa-ngapain di rumah. Aduh, apalagi gue mikir nih, gue salah pernah memikirkan perbandingan ketika gue tidak mengikuti organisasi dan gue mengikuti organisasi. Jadi ada dua perbandingan. Pas lagi gue libur sebulan, gue di rumah nggak ikut organ, sama gue libur sebulan gue ikut organ. Kalau misalnya gue libur sebulan nggak ikut organ, mungkin gue bakal kayak orang bete, nggak ada kerjaan,
nggak punya kesibukan, ya kan? Iya. Tapi pas lagi gue libur sebulan, gue ada ikut organ, pasti organ juga punya kegiatan hal-hal yang bermanfaat juga ketika kita libur sebulan itu. Gitu. Ada aja. Ya, ada aja. Jadi bikin gue jadi ya lebih Memanfaatkan waktu, guys. Bener, jadi lebih gue nggak istilahnya gabut-gabut banget di rumah ya nggak sih, kayak di rumah tuh gabut, nggak ada teman buat. Gue juga tipe yang gitu loh, kalau di rumah iya. gue gabut banget, Gabut makanya gue banget tuh kalau di rumah pasti gue main. Kalau lagi Iya. di rumah nggak ngapa-ngapain pasti gue main. Iya betul. Kalau nggak tidur seharian. Iya bener, apalagi kalau tidur seharian buat kepala pusing ya nggak sih. Kalau gue tuh pernah waktu itu gue pernah tidur seharian tuh, Kak. Sumpah itu kayak menurut gue nggak ini banget, nggak menurut gue kok gue gini-gini banget ya gitu, kok gue Iya. gini-gini aja, gue liburan tidur terus kayak gitu. Tidur tuh penting tapi iya, tapi berlebihan. jangan berlebihan, benar. Tidur penting tapi jangan berlebihan sih Kak, benar-benar. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Tips manajemen waktu dari customer nih. Dari customer sendiri. manajemen waktu. Iya, dari lu sendiri Kak, tipsnya apa? Kalau sepengalaman gue ya, Mm-mm. yang pertama urutin apa yang mau lo lakuin. Karena gue tipe yang pelupa, gue bener-bener pelupa. Pelupa. Jadi iya gue bener-bener pelupa. Misalnya nih hari ini kita ngobrol, Terus nanti tanggal 12 kita main yuk. Besok tuh gue bisa lupa. Oh gitu. Bener, sumpah. Makanya gue memanfaatkan nih kalender HP gue. Lo kalau lihat kalender HP gue tuh tanggal ada isinya semua, karena gue bener-bener pelupa. Jadi dibuat jadi reminder ya? Reminder Reminder. jadi kalau misalnya nih Ya. lu ngajakin gue tanggal 12 main terus yuk, gue tulis gitu. di kalender gue tanggal 12 main. Terus nanti misalnya si Pecan ngajakin gue tanggal 13 main, gue cek dulu nih kalender gue 13 ada apa enggak gitu, karena gue bener-bener pelupa. Nah, pertama urutin dulu apa-apa yang mau lo lakuin. Terus kedua bisa lu sesuaiin nih mana yang menurut lu harus lebih lu utamain, itu skala prioritasnya sih. Mana yang harus lu prioritasin nih, mana yang bisa lu lakuin, mana yang mungkin bisa lu nyusul aja atau mungkin bisa lu tinggalin. Terus abis itu udah jalanin sesuai perencanaan lu. Sama kalau misalnya udah selesai lu ini sih mengevaluasi. Soalnya kadang kayak ada aja misalnya. Bener-bener. Gue itu tipe orang yang kadang suka nyesel. Oh, suka nyesel. Iya, kadang Penyesalan misalnya kadang emang di akhir. datang ya, guys. belakangan. Kalau awal namanya pendaftaran. Quotes banget tuh. Kadang tuh gue nyesel misalnya. Soalnya gimana tuh? Hari ini gue memilih untuk nganyam nih, misalnya gue hari ini Iya. milih nganyam. Tapi gue juga kepikiran hari ini gue mau ngelukis, terus setelah gue Iya. nganyam kayaknya iya. seruan ngelukis ya. Kadang tuh kayak gitu Kadang kan. gitu, bener. Iya. Padahal bener. kita nggak tahu kalau misalnya kita nggak ngejalanin, bisa aja Iya. waktu kita ngelukis kayak enakan nganyam nih sebenarnya, Iya, pasti kayak bener, gitu. iya. Kalau misalnya lu belum ngejalanin, ya lu bakal overthinking gak sih? Jadi kayak Bener-bener kayak gue sih lebih ke ya apa yang udah gue pilih, berarti ya, itu yang menurut gue udah paling baik. Iya, paling baik. Jadi itu Jadi apa yang yang menurut dijalanin. lu awal pilih itu yang paling baik gitu ya. Sesuai pertimbangan yang udah dijalanin. Iya bener sih Kak, kadang nge-evaluasi itu penting banget ya. Karena pada dasarnya kan kita manusia itu juga manusia, padahal kita kan manusia yang gak sempurna ya nggak sih, kayak Manusia emang gak ada yang sempurna. Iya bener, gak ada yang sempurna. Kadang-kadang apa yang kita lakuin buat hal yang pertama kali itu pun itu juga kayak termasuk kayaknya ini bukan ranah gue gitu. Kadang mikir gitu, kayaknya ini bukan Iya bener banget, bener banget. Gue baru ngelakuin pertama kali yang emang gue pertama kali yang gue lakuin gitu, yang emang gue biasa nggak ngelakuin. Itu kayak gue mikir ini kayaknya bukan ranah gue gitu. Tapi gue mikir lagi, kalau misal ketika gue melakukan itu dan itu emang pilihan gue, ya itu kan emang ya kadang buat jadi evaluasi juga ya masih. Apa yang emang kita nggak bisa, apa yang kita emang bisa gitu. Kadang tuh orang bingung mau milih karena takut nyesel nih misalnya. Benar. Kalau gue tipe yang mending gue nyesel setelah ngejalanin daripada gue nyesel karena gue nggak ngejalanin. Paham nggak sih? Kalau Jadi misalnya kayak lebih baik gue nyesel pas
setelah gue ngejalanin setelah kayak ngejalanin misalnya ya, nih bener-bener ya. gue ngejalanin misalnya gue ngerjain tugas PKN padahal gue nggak suka PKN nih. Iya, benar-benar. Terus abis gue ngerjain PKN nih, gue kayak Ya, lu kayak enggak mendingan gue ngambil bisa gitu kan. mendingan gue ngambil IPS, gue nggak ngerti nih PKN tapi seenggaknya gue udah tahu, gue udah paham daripada iya, gue nggak bener-bener. ngerjain PKN, gue jadi kayak PKN rasanya gimana sih, gitu Iya, nggak sih? daripada kita tidak sama sekali tidak sama sekali mencoba, lebih baik kita mencoba karena dari kita mencoba itu kita bakal jadi tahu walaupun ya skill dikit-dikit lah ya pengetahuan yang kita dapat kayak gitu, intinya gitu ya kayak. Gitu sih, terus kayak Iya bener. Sama sih kayaknya gue juga nih kempalan sama. ya gitu, kadang tuh kayak mau ngejalanin tapi takut. Iya kalau lu takut kapan lu melangkah? Iya, benar. Sih. Walaupun kadang gue juga masih ragu buat ngambil keputusan, masih ragu buat ngelangkah. Kadang tuh tapi gue ingat kalau- banget ada teman dekat gue bilang kalau lu takut mulu, kapan lu berkembang, kapan lu tahu rasanya di situ tuh kayak gimana, gitu. Jadi gue kayak ya udah, emang apa yang ada di depan mata kita harus kita coba nggak sih? Iya betul banget. Apalagi kita masih muda nih, Iya, masih muda, hal-hal cuy. positif, Terus- tempat pembelajaran tuh ya cobain aja. Maksudnya kita masih muda cuy, kalau lu nggak manfaatin dengan secara bermanfaat, nggak secara sebaik mungkin gitu kan, itu sayang banget sih gila. Kayak maksudnya ya Iya. apa ya, itu kan buat nanti lu ke depannya lagi, lu nanti punya anak gitu kan. Iya. Kalau misalnya lu udah dapet apa yang lu secara pengalaman lu atau pengetahuan lu gitu kan, itu menurut gue emang suatu yang Dan menurut gue masa muda ini adalah investasi buat masa tua nanti. Karena pengalaman di masa muda ini adalah investasi di masa tua nanti, karena di masa tua apa yang kita punya selain cerita tentang pengalaman kita pengalaman gitu. kita, betul. Walaupun cerita hidup gue gini-gini aja sih. Iya. Menurut gue ya udah gitu. Nah gitu guys, buat mungkin banyak dulu gue juga waktu masih mahasiswa muda, mahasiswa muda lagi. Mahasiswa muda. Mahasiswa baru. Masih baru, guys. Mahasiswa baru kayak bingung kuliah, mau punya kesibukan lain takutnya nggak bisa Nggak bisa bagi waktu nih, padahal gitu. Aduh. iya kalau gue Padahal sih kalau misalnya learning by belum doing. mencoba ya, padahal kita tuh Iya, belum ketika lu udah mencoba pasti lu akan paham dan belajar sama Iya, hal betul itu. Dan banget. menurut gue orang-orang di lingkungan lo itu cukup berpengaruh, karena banyak pembelajaran yang bisa gue ambil dari orang-orang di sekitar gue. Kayak manajemen waktu itu juga bagian dari gue belajar dari orang-orang di sekitar gue. Dan menurut gue gua ini belum sibuk karena banyak orang yang lebih sibuk lagi, lebih banyak kegiatannya. Dan manage waktu itu adalah kuncinya sih menurut gue, karena manage waktu dan komunikasi menurut gue, karena apapun kendalanya kalau lu nggak ngekomunikasin ya orang kan nggak tahu ya, bener. nggak ada solusinya Bahkan dong. sama juga hal pacaran ya, nggak sih? Waduh. Kalau misalnya kita ngejalin hubungan, kalau nggak ada komunikasinya kan overthinking. Komunikasi adalah jembatan Iya, utama, anjay. Kadang kalau bisa ada komunikasi, kita kadang Jangan nanti ada yang sedih kalau putus gara-gara komunikasi guys, contohnya. tidak guys. Oke. Ya. Dari kesimpulan atau pembahasan podcast video ini, judul sesuai video ini sangat apa ya, menurut gue sangat bermanfaat, karena dari kita diskusi podcast video ini, gue sangat berpikir lagi kalau ya lu jangan lu jangan di masa muda ini lu jangan jangan menyanyiakan jangan membuang waktu di masa usia muda ini gitu. Ya udah, dengan cara lu mengisi waktu dengan manfaat, yaitu dengan cara mengikuti organisasi. Dan cara bagi waktunya itu yaitu adalah skala prioritas lu dari penting, tidak penting, mendesak, dan tidak mendesak kayak gitu ya. Penting, mendesak, penting, mendesak, penting, tidak mendesak. penting, mendesak, Mendesak. tidak penting, penting, tidak mendesak, tidak penting, tidak mendesak. Kayak mungkin teman-teman bisa searching aja di Google, itu Bisa banyak searching di banget Google. kok. Itu ilmu banget loh guys, ya kan? Ilmu banget, banyak banget Sebasti. web yang menjelaskan tentang
itu artikelnya banyak banget gitu. Dan gue sendiri juga masih belajar. Iya, sama gue juga masih belajar. Bukan, iya. Karena kita pada usia masa muda. Iya, Usia masa muda kan muda, maksudnya guys. dalam Mungkin artian kita 5 tahun ke depan bakal lihat video Iya. ini kayak gue dulu ngapain sih iya gue gitu. ngapain sih kayak gue ya ampun kok gue sepeda ini gitu. Itu adalah belajar guys. Betul banget. Buat gue 5 tahun ke depan, iya semangat lah. Nggak tahu lagi gue mau ngomong apa. Gitu. Iya betul banget. Jadi kalau kesimpulan podcast Kali ini. kesimpulannya podcast kali ini gue kayak gue berpikir kayak kalau misalnya gue ikut organisasi, apa hal yang gue lakuin itu bakal kebentuk di diri gue, dalam artian yang tadinya gue nggak bisa jadi bisa, yang tadinya gue nggak tahu jadi tahu, dan yang tadinya gue kurang pengetahuan gue jadi tahu banget pengetahuan gue kayak gitu secara umum ya. Cara orang belajar beda-beda. Ya, Nah kalau benar. cara kita kayak gitu. Tidak terasa ya Stik, sudah di akhir pembahasan kali ini. Sesuai podcast kali ini tentang manajemen waktu. Nah, buat kalian yang tadi sempat nyimak dan nyimak tentang pembahasan kita podcast mungkin kali bisa, ini ya. bisa komen di bawah Iya, ya. bisa komentar di bawah. Pendapat dan apa aja sih hal-hal yang Yang menurut kalian dapat, nah, dan kalian yang kalian baru Bisa tuai ketahuin mungkin. sesuai Pembahasan pembahasan kita tadi. podcast kali ini. Gitu. Terus Dan jangan lupa subscribe like. dan nyalain notifikasinya. Nyalain lonceng ya. Nyalain Iya. lonceng biar video apa yang akan diupload dari YouTube betul. Camstick bisa nongol di notifikasi kalian. Jadi kalian nggak ketinggalan sama video-video baru kita. Betul, Sobat Stik. Dan buat Sobat Stik di luar sana, jangan takut untuk ikut organisasi, karena pada dasarnya kalau misalnya kita sudah mengikuti organisasi, itu pilihan kita sendiri dan itu tanggung jawab kita sendiri, seperti itu. Oke. Dan selesai dari saya Semak sendiri dan Kak Semar. Terima kasih sudah mengisi acara podcast kali ini. Diskusi. Iya, diskusi podcast kali ini, bukan acara ya guys. Jadi gua mau sama lo, kita mau salam rimba dulu nih. Salam rimba dan kompak selalu. Oke. Kita harus kompak ya. 1, 2, 3. Salam rimba dan kompak selalu.